Halo teman-teman, sawit dari nol kembali lagi di channel kita. Hari ini teman-teman, di awal tahun 2025 ini kita akan melakukan pemupukan teman-teman dengan pupuk dolomit. Ini merek yang kita gunakan dengan dosis atau kandungan haranya seperti ini teman-teman. Magnesium 18-22% dengan merek pupuk dolomit super ini teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, pupuknya teman-teman. Ini lumayan kasar. Kalau di sini harga di daerah kami ini kisaran 75.000 satu karung teman-teman. Ini kita lakukan pemupukan langsung sekarang teman-teman untuk sawit TBM kita, yaitu PPKS 239 yang saat ini sudah usia 16 bulanan ini teman-teman. Ini sistem pemupukan kita teman-teman, dolomit ini teman-teman, yang sudah kita lakukan pemupukan ini dengan dosis 1 kilo satu pokok teman-teman. Ya, seperti inilah takaran yang kita gunakan. Memang sudah kita timbang teman-teman, hampir 2 piring teman-teman satu pokok. Untuk pemupukan kita ini piringnya seperti ini, tapi kita lakukan sebanyak 2 piring teman-teman untuk satu pokoknya ini teman-teman. Ini memang sawit kita ini luar biasa subur nih teman-teman di usia 16 bulan. Kalau bisa dalam pemupukan dolomit ini ya kita lakukan penyebaran secara merata teman-teman, karena pupuk dolomit ini sangat penting untuk kelapa sawit, khususnya unsur magnesiumnya untuk pembentukan atau proses fotosintesis teman-teman, agar sawit kita nih hijau subur teman-teman. Ini luar biasa nih perkembangannya teman-teman. Kita berbagi pengalaman hari ini dalam pemupukan sawit TBM kita dengan pupuk dolomit ini teman-teman. Banyak keunggulan dari pupuk dolomit ini, atau gunaan dari pupuk dolomit ini sangat bermanfaat sekali. Buat yang pertama tadi ya, untuk proses fotosintesis daun sawit kita. Yang selanjutnya juga keunggulan dari PPKS lagi, pupuk dolomit ini ya teman-teman, ya bisa dilihat ya untuk mengurangi kadar asam pada tanah teman-teman. Karena dalam setahun ya sudah berapa kali kita lakukan pemupukan, dan di awal tahun ini memang wajib kita melakukan pemupukan dengan dolomit teman-teman. Ini sistem pemupukannya ya sistem tabur nih teman-teman, tidak boleh menumpuk agar penyebaran pupuk dolomit ini tersebar merata di sekeliling sawit kita ini teman-teman. Ya, bisa disiram atau lempar seperti ini, bisa juga kita tabur dengan menggunakan tangan teman-teman di piringan atau terasan sawit kita ini teman-teman. Ya, seperti inilah teman-teman ya, karena lahan berbukit ini sangat susah juga dalam melakukan pemupukan teman-teman. Agak ekstra lah dalam membawa pupuk. Kalau di lahan datar ya kita bisa menggunakan sorong atau jalan juga mudah. Kalau ini lahan berbukit ini ya lumayan menyulitkan lah dalam pemupukan teman-teman. Ya, kita lihat juga perkembangan sawit kita ini ya di usia 16 bulan yang bisa dikatakan luar biasa perkembangannya teman-teman. Subur, hijau, dan ini juga tidak lepas dari pemupukan kita teman-teman, yang rutin kita lakukan dengan menggunakan pupuk-pupuk yang sering kita kasih tahu di channel ini teman-teman. Mulai dari awal tanam channel ini berdiri, sudah kita lakukan, sering kita berbagi pengalaman pemupukan, perawatan sawit kita ini teman-teman. Ini ya seperti inilah dalam pemupukan dolomit yang kita gunakan. Kita dengan menggunakan yaitu dengan dosis 1 kilo ini teman-teman. Habis ini ya tahapannya kita akan melakukan pemupuk dengan NPK yang memang sudah kita lakukan pembelian teman-teman. NPK Pak Tani teman-teman, akan kita lakukan pemupukan NPK mulai dari tahun ini, tahun 2025 ini, bisa dikatakan tahun kedua tanam sawit PPKS 239 ini teman-teman.
Ya, inilah kita dapat berbagi pengalaman di segi pemupukan. Yang utama memang ya minimal kita lakukan pemupukan lah teman-teman, biarpun dosisnya bisa dikatakan di bawah standar dari PPKS ataupun standar SOP perkebunan atau penanaman kelapa sawit unggul teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat perkembangannya luar biasa, biarpun ya di bawah standar pemupukannya tetap perkembangannya luar biasa teman-teman. Ini juga efek dari yaitu pupuk sawit unggul maupun pupuk yang rutin kita lakukan teman-teman. Kita lakukan pemupukan ya dengan dosis setengah kilo ataupun yang paling banyak itu setengah kilo. Biasa dari awal TBM memang ya 2-3 on lah teman-teman, asal kita lakukan pemupukan dengan pupuk yang ada, yaitu pupuk subsidi dan pupuk NPK subsidi dan pupuk urea subsidi teman-teman. Tapi ya seperti inilah contoh dari pemupukan dolomit kita. Ini harus kita lakukan penyebaran merata nih teman-teman. Dengan dosis 1 kilo ini sudah cukup merata untuk penyebaran dari pupuk dolomit kita ini teman-teman. Usia 16 bulan ini teman-teman, luar biasa perkembangan sawit PPKS 239. Kita akan genjot perkembangan dari sawit ini teman-teman untuk tahun 2025 ini. Yang kita targetkan di akhir tahun kita bisa panen perdana teman-teman. Semoga perkembangannya bisa cepat teman-teman. Biarpun ya masih ada yang ketinggalan berapa pokok, tapi semoga yang besar-besar juga cepat mengejar ya teman-teman untuk perkembangan sawit kita ini teman-teman. Ini teman-teman yang ingin belajar bersama dalam pemupukan dolomit kita ya seperti ini teman-teman. Ini kita lakukan merata, penyebaran merata di pokoknya dengan dosis 1 kilo. Dan juga kalau memang teman-teman punya cara lain atau masukan untuk channel kita, bisa komen di bawah teman-teman. Bisa memberi masukan buat kita agar kita terus berkembang. Bagi saya juga ya petani pemula atau petani dari nol yang memang sama-sama belajar teman-teman. Jadi kita bisa berbagi pengalaman di channel ini, berbagi saran dan masukan ya. Kita bisa komen lah di kolom komentar teman-teman. Dan kalau teman-teman suka dengan channel ini, ingin terus melihat perkembangan sawit kita ini, bisa bantu like dan subscribe channel ini agar berkembang terus maju teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat perkembangan maupun sampai panennya nanti, bisa melihat perkembangan dan jadi pengalaman teman-teman dalam menanam kelapa sawit mulai tanam dan sampai panen nanti teman-teman. Ini contoh lahan kita nih teman-teman, lahannya cukup berbukit ini teman-teman, tapi ya kita lakukan penanaman dengan jenis pelepah panjang ini sebenarnya tidak cocok untuk dalam berbukit, tapi ya kita lihat juga nanti teman-teman apakah perkembangannya cukup bagus atau bagaimana. Kalau untuk sementara ini di usia TBM ini sangat luar biasa perkembangannya teman-teman. Tapi untuk masa TM-nya nanti bagaimana perkembangannya, terus bersama-sama kita ikuti channel kita ini sampai masanya panen perdana nanti. Teman-teman bisa melihat hasil maupun kita bisa belajar bersama teman-teman. Yang khususnya hari ini kita melakukan pupuk dolomit ini bertujuan untuk sebulan ke depan kita boleh melakukan pemupukan NPK maupun urea teman-teman. Karena dolomit ini tidak bisa dicampur langsung dengan NPK maupun urea teman-teman. Karena ini biasanya duluan 1 bulan sebelum pemupukan pupuk NPK maupun urea teman-teman. Seperti inilah sistem pemupukan kita, pupuk dolomit sawit TBM kita nih dengan dosis 1 kilo, yaitu jenis PPKS 239 sawit kita ini teman-teman.
Terus ikuti perkembangan sawit kita atau channel kita ini teman-teman dengan like, comment, and subscribe, dan terus memberi saran di channel ini di kolom komentar melihat perkembangan sawit kita ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam sawit dari nol.